Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Ilyas. Di dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bareng lagi tentang Python Parallel Programming. Sekarang kita akan masuk ke dalam chapter 6 dengan pembahasan Distributed Python. Nah, di sini ada Introducing Distributed Computing. Nah, jadi komputasi paralel dan terdistribusi adalah teknologi serupa yang dirancang untuk meningkatkan jumlah daya pemrosesan dengan yang tersedia untuk tugas tertentu. Nah, pada umumnya metode ini digunakan untuk menyelesaikan masalah yang membutuhkan kemampuan komputasi yang besar. Nah, ketika masalah dibagi menjadi banyak bagian kecil atau bagian-bagian kecil, bagian individu dari masalah dapat dihitung oleh banyak prosesor secara bersamaan. Nah, hal ini memungkinkan lebih banyak kekuatan pemrosesan untuk dilakukan pada masalah daripada yang dapat disediakan oleh prosesor tunggal. Nah, perbedaan utama antara pemrosesan paralel dan terdistribusi adalah bahwa konfigurasi paralel mencangkup banyak prosesor dalam satu sistem, sementara konfigurasi terdistribusi mengeksploitasi kekuatan pemrosesan banyak komputer secara bersamaan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan client-server application. Nah, jadi hanya ada dua level dan operasi dilakukan sepenuhnya di server. Sebagai contoh, kita dapat menyebutkan situs web statis dan dinamis klasik. Nah, alat untuk realisasi jenis aplikasi ini adalah soket jaringan yang pemrogramannya dimungkinkan dalam berbagai bahasa termasuk C, C++, Java, dan tentu saja Python. Nah, istilah sistem client-server mengacu pada arsitektur jaringan di mana komputer klien atau terminal klien umumnya terhubung ke server untuk penggunaan layanan tertentu. Nah, di sini misalnya berbagi sumber daya perangkat keras atau perangkat lunak tertentu dengan klien lain atau mengandalkan arsitektur protokol yang mendasarinya. Sekarang kita masuk ke multi-level application ini nih. Nah, di sini ada lebih banyak level yang memungkinkan beban prosesan server dikurangi. Yang sebenarnya dibagi lagi dalam fungsionalitas sisi server tersebut. Nah, meninggalkan karakteristik bagian klien yang memiliki tugas menghosting aplikasi antara muka sebagian besar tidak berubah. Contoh dari jenis arsitektur ini adalah model 3 tingkat memiliki struktur yang dibagi menjadi 3 lapisan atau 3 tingkat. Yang pertama ada front end, kemudian ada middle tier, kemudian ada back end. Nah, front end tentunya untuk presentasi antarmuka ya, interface. Kemudian tingkat atau middle tier itu untuk logik aplikasi atau logika aplikasi. Sedangkan back end ini untuk data dan manajemen persisten. Nah, kemudian dari nomenklatur ini dari aplikasi web lebih umum dimungkinkan untuk merujuk ke subdivisi dalam 3 tingkat yang berlaku untuk aplikasi perangkat lunak apapun, yaitu sebagai berikut. Di sini ada presentation layer, kemudian ada Usainnis logic layer, kemudian ada data access layer. Nah, file ini adalah bagian visualisasi data seperti modul dan kontrol input yang diperlukan untuk antarmuka pengguna. Nah, sedangkan DLL ini adalah bagian utama dari aplikasi yang mendefinisikan berbagai entitas dan hubungan mereka secara independen dari metode presentasi yang tersedia untuk pengguna dan disimpan dalam arsip. Nah, sedangkan DAL ini berisi semua yang diperlukan untuk mengelola data persisten pada dasarnya sistem manajemen basis data ini. Kemudian kita akan langsung saja masuk ke materi ini nih. RMI atau RMI with Pyro 4. Nah, di sini jadi Pyro ini adalah singkatan dari Python Remote Object ya. Ini bekerja persis seperti Java RMI, yaitu singkatan dari Short for Remote Method Invocation. Nah, yang memungkinkan untuk
untuk memanggil metode objek jarak jauh milik proses yang berbeda. Nah, persis seolah-olah objek itu lokal milik proses yang sama di mana pemanggilannya berjalan. Nah, penggunaan mekanisme RMI ini dalam sistem berorientasi objek melibatkan keuntungan signifikan dari keseragaman dan simetri dalam proyek karena mekanisme ini memungkinkan pemodelan interaksi antara proses terdistribusi menggunakan alat konseptual yang sama. Untuk lebih jelas, kita langsung saja ya praktekkan. Nah, di sini saya sudah membuka Visual Studio Code-nya ya. Di sini kita akan membuat file terlebih dahulu. Kita buatin desktop saja, kemudian kita buat chapter 6. Nah, masukkan di sini. Kemudian kita buat folder lagi yang namanya by Pro 4. Nah, kemudian kita coba buka lagi bukunya. Kita akan langsung mulai ke Nah, di sini kita akan langsung mulai saja ke implementasi chain topologi ya. Change topologi. Nah, kita akan membuat file yang namanya ini. Nah, kita akan paste saja dari sini. Paste di sini. Jangan lupa untuk merapikan. Sini indentasinya harus betul ya. Kita sini.
Nah, ini udah ya, udah nggak ada yang error. Kemudian kita buat client. Ini. Kita paste di sini, kemudian kita paste di sini. Oh, sebentar. Ini nih. Harusnya gini nulisnya. Itu kita masukkan yang tadi sudah kita masukkan di sini, kemudian ini ya. Ini nggak ke copy. Seperti ini. Sekarang kita jalankan Python. Tuh, biar mudah gini aja. Oke, terminal saja. Hello dear, CD chapter 6. Nah, sebelumnya kita install Pyro 4. Nah, di sini sudah terinstall ya. Nah, berarti sudah terinstall. Kemudian kita kembali lagi ke modul. Sini kita Python. Anyway. Nah, sudah ya berjalan di KH 90. Yang ke Oke, 12 ya. Salah.
ketiganya kita copy, kemudian kita tapi kita coba dulu saja yang ini nih. cd chapter. Nah, katanya kita disuruh apa nih? Kita suruh salah. Nah, kemudian kita buka lagi. Kita disuruh Python server banyak nih. Kita hapus ya. Berarti kita harus buat dulu. Yang kedua, kita copy dari sini saja, paste di sini. Sepertinya sama ya. Coba sajalah. Kita from di sini. Import dari print function-nya. Nah, kemudian kita kan ini yang kedua, ketiga. Kita copy. Kita tiga ini yang ke satunya. Oke, berhasil. Sekarang, nah server 2 sudah berjalan. Sekarang ketika kita Python server ketiga. Nah, ini dimulai ya. Masuk ke ini lagi, kita dan client depi apa iya, coba dulu aja. Nggak bisa, kita harus buat dulu berarti.
chain.py kita user import print function, kemudian import Python ini, kemudian kita membuat variabel obj, kita load dari Python-nya, kita ambil call-nya, kemudian proxy Python example tick change topology satu. Yang kita print result, kita tambahi $s, kita panggil obj-nya proses. Kita coba ya, ininya coba pakai ini. Wah, ada error nih. Sekarang lagi error nih. Kita coba yang pertama ya. Salah. Yang example Oke, kita buat first sample. Kita buat saja Python lain. Tapi Python client server. Bentar, kita error masih error. Nah teman-teman, saya tadi mencoba memasukkan codingan yang ini ya, yang dari sini. Nah, dijalankan terlebih dahulu dan ready katanya. Nah, hasilnya seperti ini nih. Yang pertama, lihat. Nah, di sini. Nah, di sini sampel Python min_m pypro.naming-nya. Nah, jalan ya. Localhost ini nih. Oh, sorry, ini nih. Nah, di sini nih. Nah, jalan ya. Dan di sini ketika kita menggunakan Python pyproclient.py, ketika kita sebutkan, yes, ini sudah jalan. Sekarang kita kembali lagi ke yang sana, yang tadi error. Nah, di sini teman-teman sudah berhasil ya. Di sini, nah di sini kita menjalankan server yang pertama. Ini server yang kedua. Di sini server yang ketiga. Nah, di sini kita menjalankan klien tersebut. Nah, hasilnya diteruskan dari 1, diteruskan dari 2, diteruskan dari 3, dan selesai pada 1.
Nah, kembali ke 1 dan ditutup rantai tersebut. Nah, mungkin di chapter 6 ini seperti ini ya teman-teman. Tadi saya menambahkan codingan ini, dan di sini juga tadi saya kembali lagi ke pembahasan sebelumnya dan dicoba-coba, kemudian salin ke text editor seperti ini ya teman-teman hasilnya. Nah, kurang lebih sama. Tinggal mengikuti buku saja. Baik, mungkin video kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.